Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Kipra Desa kita malam hari ini akan membahas terkait pedoman kelompok tani hutan atau KTH. Dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita yaitu Bapak Nawir SPMM. Beliau adalah penyuluh kehutanan madya dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Nawir SPMM. Bisa mendengarkan suara saya Pak Nawir? Halo? Ya, selamat malam Pak Nawir. Ya, halo Pak Nawir. Ya, Oke, selamat malam Pak Nawir. selamat malam. Iya, apa kabar ini Pak Nawir? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Baik, ini menarik, pedoman kelompok tani hutan ya, KTH. Malam hari ini akan kita hadirkan dalam program Kipra Desa ini. Sebenarnya mungkin pembuka dulu nih, apa sih sebenarnya dari kelompok tani hutan ini yang kita ingin sampaikan ke pendengar kita ataupun juga para petani dimanapun itu siaran kami dapat dimonitor. Silakan Pak Nawir langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pendengar dari Pusat Makassar, acara Kipra Desa. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan satu topik, yaitu pedoman kelompok tani hutan. Topik ini adalah topik mendasar dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mensosialisasikan kembali Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 89 Tahun 2018 tentang pedoman kelompok tani hutan. Yang kedua, tujuan topik ini adalah mendorong pembentukan kelompok tani hutan bagi masyarakat kita yang bergerak di bidang kehutanan yang belum membentuk kelompok tani hutan itu sendiri. Kemudian kelompok tani hutan yang telah ada mendorong penguatan kelembagaan kelompok tani hutan yang telah ada untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi topik ini adalah topik dasar yang banyak bersentuhan dengan masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan menguatkan kembali kelembagaan di tingkat masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan di Indonesia dan lebih khusus di Sulawesi Selatan. Itu dasarnya mengapa? Ya, itu dasarnya Pak ya. Ya. Baik. Nah, mungkin yang ingin disampaikan ini pedoman apa nih? Mulai dari pedoman kelompok tani hutan ini yang mungkin pentingnya untuk kelompok tani hutan untuk tahu pedoman ini apa nih Pak? Ya. Sekarang seperti kita ketahui bersama bahwa paradigma pembangunan kehutanan mengarah kepada orientasi pemberdayaan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama. Tentu keikutsertaan masyarakat tidak dengan individual atau personal, maka perlu dibangun kelembagaan melalui kelompok. Sama halnya dengan di bidang pertanian di perikanan, kita kenal kelompok tani, kelompok wanita tani di bidang pertanian, kemudian di bidang perikanan itu kita kenal kelompok budidaya ikan. Nah, untuk spesifik di bidang kehutanan, pemberdayaan masyarakat melalui kelompok namanya adalah kelompok tani hutan. Pendekatan ini diambil untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, kemudian keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Jadi ini sebenarnya kalau data yang ada Bung Arfan di Sulawesi Selatan khususnya itu kita mempunyai
mempunyai data kelompok tani yang terregister di Dinas Kehutanan 1.780 dan itu kelas kemampuannya berbeda sehingga menarik saya sampaikan kembali untuk menginformasikan, mengingatkan kembali betapa pentingnya kelembagaan kelompok ini untuk pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan hutan. Jadi untuk meningkatkan salah satunya adalah partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat lebih baik lagi ya, Pak ya. Dan mungkin malam hari ini siapa saja ini yang mungkin kalau di Sulawesi Selatan ya kelompok-kelompok tani hutan ini yang disasar sekarang seperti yang ada di Sulawesi Selatan itu mencakup berapa persen Pak, atau mungkin wilayah-wilayah tertentu saja nih di Sulawesi Selatan? Pendekatan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan itu melibatkan dalam utama di sekitar kawasan hutan. Kalau di bidang kehutanan kita kenal masyarakat di dalam ataupun di luar kawasan hutan. Nah, untuk di Sulsel itu kurang lebih 306 kecamatan di wilayah Sulawesi Selatan itu berada di perbatasan ataupun di dalam kawasan hutan. Di samping itu juga itu di kawasan hutan, di samping itu ada hutan rakyat, itu juga seluruh kecamatan di Sulsel itu juga penting adanya kelembagaan kelompok tani hutan. Selain itu di wilayah pesisir yang ada bakau mangrove itu juga perlu pemberdayaan melalui kelembagaan kelompok tani hutan oleh para pelaku utama di bidang kehutanan, khususnya petani di bidang kehutanan. Kalau mau dipersenkan, saya kira kalau persentase di Sulsel, saya kira kita ini ada kompetensi perikanan darat dan lautan, semua komponen ada di situ. Ya, kalau belum membandingkan dengan pertanian, mungkin lebih sedikit jumlah kelompok tani hutan yang ada. Tapi saling berkolaborasi dengan kelompok tani pertanian dan kelompok tani perikanan. Berarti cukup besar ya di Sulawesi Selatan ya Pak, dan merata. Dan sejauh mana kesadaran para kelompok tani hutan yang ada di Sulawesi Selatan Pak untuk program ini? Setiap program pembangunan di bidang kehutanan di era saat ini tentu dengan paradigma pemberdayaan selalu melibatkan kelompok tani atau masyarakat dalam program-program kegiatan bidang kehutanan. Partisipasi mereka memang di setiap program itu menjadi keharusan. Di setiap program seperti misalnya program penghijauan, revitalisasi, dan ada juga namanya sekarang program perhutanan sosial, itu semua harus mulai dari kelompok tani hutan. Nah, kalau kesadaran kita bisa melihat dari indikator, di sini juga ada kelas-kelas daripada kelompok tani hutan kita dan bisa kita menilai tingkat kesadaran dari situ. Dan saat ini di Sulawesi Selatan dari 1.780 kelompok tani hutan pada dasarnya dan pada umumnya itu sudah yang masyarakat kita yang ada di sekitar kawasan hutan atau yang bergerak di bidang usaha kehutanan sudah mengetahui dan menyadari dan memahami keberadaan tani hutan ini. Nah, masih ada sasaran yang lain yang berkelompok di mana usaha tani ini juga bergerak di bidang kehutanan. Nah, inilah tujuannya kenapa topik ini menjadi dasar dan kesempatan pertama mungkin kami dari Dinas Kehutanan, dan topik-topik berikutnya sangat terkait dengan kelompok tani hutan untuk acara Kipra Desa di depan. Baik. Jadi rata-rata itu sebagian besar sudah mengetahui dan terlibat begitu ya dalam program kelompok tani hutan ini. Kendalanya nih, kita ke kendala Pak. Mungkin bagi yang belum tersentuh atau mungkin belum terakomodir nih dalam program ini, apa kendalanya Pak? Jadi
kelompok tani hutan itu bukan program Pak, tetapi kelembagaan kelembagaan masyarakat. Kelembagaan inilah yang diharapkan berpartisipasi untuk pembangunan tanah. Kendala yang dialami di sini kan ada kelompok tani hutan dalam usaha taninya itu ada 3 poin. Yang pertama adalah kelola kelembagaan, yang kedua kelola kawasan, yang ketiga kelola usaha. Di kelola kelembagaan ada indikator karena kelembagaan itu sudah legal, sudah administrasi kelompok sudah bagus, manajemen kelompok sudah ada, itu di kelembagaan. Yang menjadi persoalan sekarang untuk kita ketahui bersama dan tentukan dan kuatkan di kelola kawasan dan kelola usaha. Di kelola usaha, setiap kelompok pada wilayah kerja usaha hutanannya, mereka sudah mengetahui potensi-potensi yang ada. Misalnya contoh Pak Arfan, potensi sumber daya alam gula aren. Yeah. Gula aren itu produksinya misalnya gula merah, gula semut, dan gula cair. Itu organik gitu, Pak Arfan. Sudah diketahui, namun di kelola kawasan ini yang menjadi persoalan sekarang bagaimana peningkatan pengolahan hasil dari kelompok tani hutan kita ini. Di kelola usaha perlu kolaborasi multi pihak dalam mendukung kegiatan usaha tani kita. Di kelompok tani hutan kita di Sulsel itu belum memadai alat-alat pengolahan hasil hutan bukan kayu namanya. Gula aren, kemudian madu, lebah madu, itu yang seperti yang dijual sekarang itu dari kelompok-kelompok tani hutan kita. Ada brandnya, ada apanya dan sebagainya. Di menyebar itu masih belum memadai alat ekonomi produktif untuk pengolahan hasil daripada kelompok tani. Di sisi pengolahan hasil ya. Di sisi pengolahan hasil ini yang masih menjadi kendala dari kelompok tani hutan ini. Nah, mungkin dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengatasinya mungkin ada ancang-ancang nih Pak terhadap para kelompok tani hutan ini, bagaimana mengedukasi mereka terhadap produk hasil hutan mereka ini yang bisa mungkin ditambah nilai ekonomisnya Pak. Saya sampaikan tadi itu adalah kendala yang dialami, tetapi pemerintah juga tetap sudah ada kelompok tani kita sudah mengolah dan memasarkan sampai di internasional, nasional, lokal. Tapi di Dinas Kehutanan sendiri, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui dana alokasi khusus di bidang kehutanan itu setiap tahunnya melalui kelompok tani hutan itu diberikan bantuan sarana produksi berupa alat ekonomi produktif. Seperti contoh misalnya kadar air madu, lebah madu yang kita itu kualitas madu yang bagus, yang kadar airnya rendah. Nah, dari Dinas Kehutanan dan berbagai PT kementerian yang ada di Sulsel itu setiap tahun memberikan bantuan alat sarana alat ekonomi produktif untuk pengolahan hasil dan daripada kelompok tani. Baik, dari sosialisasi atau pedoman kelompok tani hutan ini yang tentunya berujungnya pada bagaimana pemberdayaan atau peningkatan potensi yang dimiliki oleh kelompok tani ini, adakah yang mungkin saat ini sudah melampaui harapan ataupun juga ekspektasi gitu Pak dari apa yang disosialisasikan atau mungkin apa yang diinginkan ini dari pedoman kelompok tani hutan. Ada mungkin yang sudah mendapatkan hasilnya yang di luar dugaan mungkin karena keseriusan mereka sendiri untuk meningkatkan hasilnya dengan memberdayakan dengan kelompoknya dan apanya. Kalau di Sulawesi Selatan seperti itu Pak? Ya, saya kira sudah banyak. Sudah banyak ya? Banyak
satu contoh misalnya Bumba di Jeneponto, di Karyadu, itu hasil-hasilnya sudah dipasarkan melalui media sosial harapan. Seperti misalnya ada juga kelompok tani kita selain produk, dia juga berhasil membangun penutupan lahan untuk tanam seperti di Jeneponto atau beberapa binaan dulu itu bahkan penyuluhnya mendapat melalui kerja-kerja dari usaha tani yang dilakukan oleh kelompoknya, penyuluh atau pendamping di sana mendapatkan kalpataru, penghargaan tertinggi di lingkungan hidup. Itu ekspektasi yang telah dicapai dengan keberadaan hutan. Selain itu juga saat ini harapan mungkin pada kesempatan lain akan dibahas topik mengenai perhutanan sosial. Kelompok tani kita itu, kelompok tani hutan kita itu juga cikal bakal daripada kelompok perhutanan sosial. Ini nanti di kesempatan lain kita akan angkat topik mengenai perhutanan sosial. Karena di Luwu, di Kota Palopo itu ada gabungan kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan itu ada beberapa kelompok tani hutan bersatu menjadi gabungan. Itu pemasaran hasilnya sudah mencapai sudah melalui media sosial. Ada juga di Parlu kelompok tani hutan kita yang sudah melakukan program perhutanan sosial itu sudah masuk produknya di Shopee dan lain-lainnya. Aren, kopi, kemudian kelapa madu dan sebagainya. Hari ini sengaja saya mengangkat lebih awal di bidang kehutanan mengenai kelompok tani hutan karena di sini letaknya pemberdayaan masyarakat secara berkelompok. Dan hari ini juga mungkin karena waktu saya tidak membahas satu persatu mengenai syarat-syarat kelompok tani hutan, tetapi masyarakat kita di bawah Pak tentu sekarang sudah bisa mengakses media, bisa mendownload aturan tentang pedoman kelompok tani hutan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 89. Tata cara, syarat-syarat dan bagaimana kerja daripada kelompok tani hutan semua diatur di situ. Ya. Dalam artian di sini dijelaskan bahwa menjelaskan kembali kepada seluruh pendengar ataupun mungkin para kelompok tani dimanapun berada untuk bergabung di kelompok tani hutan ataupun ini bersatu ke kelompok tani hutan seperti ini bergabung, jalannya makin meningkatkan hasil untuk Anda begitu Pak ya. Jadi dibandingkan sendiri mungkin kelompok tani hutan bisa memberikan Anda solusi, memberikan Anda jalan begitu bagaimana menjadi para kelompok tani-tani yang sukses nanti ke depan ini. Gitu Pak ya. Ya. Nah, tentunya nanti karena waktu juga membatasi Pak, akhirnya nanti kita akan bergabung nanti dengan topik yang lain yaitu cikal bakal perhutanan sosial ini Pak ya. Ini juga lebih menarik nanti di mana kita akan atur nanti pertemuan kita nanti berikutnya. Terima kasih saya ucapkan dulu kepada yang sudah berkomentar nih. Ada akun Rara Hera ya, katanya kemudian ada Jusria Tuti, mantap Pak. Adip Munawar ya, penyuluh kehutanan maju KTH Jaya. Baik. Dan untuk Anda juga pendengar dimanapun Anda berada yang juga live atau menonton siaran kami live ini di RRI Makassar di link YouTube kami dan juga di media sosial kami. Dan mungkin mudah-mudahan waktu yang cukup singkat ini Pak bisa membuka informasi kepada pendengar, kepada kelompok tani di luar sana yang belum tersentuh sama sekali ataupun belum tahu sebenarnya apa dari kelompok tani hutan ini ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih bahas lebih panjang nanti di lain kesempatan Pak Nawir ya. Mudah-mudahan ada waktu lagi Pak ya, Pak Nawir. Sedikit saja. Ya. Jika misalnya di 24 kabupaten kota yang ada di Sulsel mau difasilitasi dalam penumbuhan, pembentukan dan penguatan kelompok tani hutan. Dinas Kehutanan itu mempunyai PT KPH namanya, Satuan Pengelolaan Hutan yang berada di kabupaten kota.
Di situ banyak penyuluh, banyak fasilitator pendamping yang bisa memfasilitasi masyarakat kita, baik yang belum mempunyai kelompok tani hutan maupun yang mau meningkatkan atau menguatkan kelompok tani hutan. Baik, yang belum ataupun yang mau menguatkan kelompok tani hutannya ya. Baik, terima kasih Pak Syahar Zahiri kebersamaan kita karena waktu juga yang batasi. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak Nawir SPMM. Terima kasih untuk waktunya dan juga untuk Anda pendengar. Nantikan perbincangan kami di lain kesempatan hanya di program Kiprah Desa. Saya Arfan Yusri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.